Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustazah doakan dari sini kalian yang ada di rumah dan Ustazah yang ada di sekolah, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Walaupun keadaan COVID seperti ini ya, kita harus tetap semangat beribadah, semangat belajar. Oke? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sebelum Ustazah masuk ke pembelajaran, Ustazah ingin berkenalan terlebih dahulu terhadap kalian ya. Nama Ustazah Asia ya. Ustazah di sini menggantikan Ustadz Zainal karena beliau dipindah tugaskan. Untuk kedepannya maka Ustazah yang akan mengajar pelajaran PAI. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar surah Al-Fil ya. Surah Al-Fil adalah surah yang ke-105 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat. Sebelum kita belajar membaca Al-Quran, surah Al-Fil ini, Ustazah ingin menceritakan tentang kisah dibalik turunnya surah Al-Fil ini. Ya, surah Al-Fil ini ya diturunkan di Makkiyah, ya, termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Seperti itu. Apabila adik-adik semuanya membaca Al-Quran dan mendapatkan ada satu surah masuk golongan surah Madaniyah, berarti surah tersebut diturunkan di kota Madinah. Oke? Baik. Sejarah singkat dari surah Al-Fil ini, pada saat itu 50 hari sebelum kelahirannya Nabi terakhir kita, tahu dong siapa Nabi terakhir kita? Nabi Muhammad SAW, yang mana adik-adik semuanya ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad atau Rasulullah disebut, maka kita wajib bersalawat kepadanya. Bagaimana cara bersalawat? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke. Jadi pada saat itu pasukan Raja Abraha, tahu dong Abraha ini adalah penguasa negeri Yaman ya. Kenapa raja yang zolim ini yang bernama Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu? Nah, pada saat itu Ka'bah ini dipimpin oleh kakek Rasulullah. Nah, tahu nggak siapa kakek Rasulullah? Kakek Rasulullah namanya adalah Abdul Muthalib ya. Beliau adalah pimpinan Ka'bah pada saat itu. Raja Abraha ini sangat geram ya, karena pada saat itu orang-orang lebih menyukai datang ke Ka'bah dibandingkan gereja yang dibuat oleh Abraha. Raja Abraha pada saat itu membuat gereja yang dilapisi oleh emas. Akan tetapi kenapa sih orang-orang itu lebih tertarik ke Ka'bah sehingga dia menjadi geram dan ingin menghancurkan Ka'bah? Hingga akhirnya 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah, Raja Abraha bersama dengan 6.000 pasukan tentaranya dan 13 ekor gajah mendatangi Ka'bah. Ada kejadian yang aneh pada saat itu. Pada saat mereka ingin atau hampir sampai masuk ke kota Makkah, tiba-tiba ke-13 gajah tadi duduk dan tidak mau berjalan ya. Akan tetapi ketika gajah tersebut diarahkan ke selatan atau ke utara atau bahkan ke barat, gajah-gajah tersebut berdiri dan berlari. Akan tetapi ketika gajah tersebut diarahkan ke kota Makkah, mereka tidak mau duduk ya, mereka tidak mau berjalan, akan tetapi duduk dan tidak mau berjalan. Lalu setelah kejadian itu mereka merasa aneh, ini ada apa dengan gajah-gajah ini? Seperti itu. Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba burung-burung ababil ya, burung ababil ini ada sekelompok burung yang datang. Para pasukan tersebut, pasukan tentara maupun Raja Abraha terkesima melihat kumpulan burung tersebut. Burung tersebut bernama burung ababil. Di kaki dan paruh burung tersebut mereka membawa bebatuan yang panas, batu-batu yang berasal dari api.
api neraka ya. Jadi adik-adik semua bisa membayangkan seperti apa panasnya. Kemudian ya, burung-burung tersebut melemparkan bebatuan tersebut kepada para tentara Raja Abraha ya. Apa yang terjadi dengan mereka? Kulit mereka terbakar, terkelupas ya. Jadi itu adalah kejadian yang sangat mengerikan ya. Akhirnya mereka pun pasukan tersebut menjadi hancur ya. Yang awalnya mereka ingin menghancurkan Ka'bah, akan tetapi mereka yang jadi hancur. Itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah pasti akan menjaga rumahnya ya. Ka'bah itu adalah rumah Allah ya. Semoga kita semua bisa sampai ke sana. Oke, amin amin. Oke, adapun mungkin itu saja sejarah singkat diturunkannya surah Al-Fil. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, bagaimana caranya kita bisa membaca surah Al-Fil dengan benar, dengan baik dan benar. Sebelum kita membaca, sebaiknya kita menerapkan dulu adab-adab ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, kita harus berwudu terlebih dahulu. Kita harus mensucikan diri dalam keadaan rapi. Kemudian, yang kedua, kita menutup aurat. Untuk perempuan berarti menggunakan jilbab. Begitupun laki-laki. Kemudian yang ketiga, kita memposisikan diri kita duduk yang rapi ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak lari-larian. Ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak sambil berbaring, akan tetapi kita dalam posisi yang rapi. Oke. Kemudian yang keempat, kita membaca ta'awudz. Nanti sekalian kita praktekkan. Kemudian yang kelima, kita membaca basmalah. Oke. Baik, mari kita langsung belajar membaca surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di sini nanti Ustazah akan mengulangi 3 kali dari setiap ayat yang ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayat pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian ayat ketiga, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Masuk ayat keempat, tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ayat kelima, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lanjut, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ada yang perlu kita perhatikan ya. Dari ayat pertama ya, dari ayat pertama ada beberapa huruf yang harus kita benar-benar perhatikan ya. Pertama huruf fa ya. Jadi bukan pa tapi fa. Fa. Kemudian a ya. Kalau huruf ain ini itu hampir mirip dengan huruf alif tapi berbeda ya. Kalau a, alif berarti a. Kalau ain berarti kita bacanya a.
a, a. Kemudian ro, bukan ra ya, bukan ra, tetapi ro, 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 ro. Kemudian yang terakhir itu huruf sod ya. Cara membacanya gimana? So, so, so. Kemudian lanjut ke ayat kedua ya, sama seperti di atas ya, dia di huruf ain, a, a. Kemudian yang kedua adalah huruf h. Jadi beda antara huruf h sama huruf h. Ini lebih letak hurufnya berada di tenggorokan paling bawah ya. Gimana cara bacanya? H, h, h. Kemudian yang terakhir huruf do, bukan da ya, tapi do, 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 do. Kemudian pada ayat ketiga sama seperti di atas, ada huruf ro, kemudian huruf a, kemudian huruf h, dan yang terakhir huruf to. Ya, sekali lagi to, to, dan to. Pada ayat keempat, ya sama seperti atas, ada huruf ro, h, dan h. Jadi dua huruf ini itu kedengarannya sama, tetapi berbeda. Yang pertama ada penekanan h. Kemudian yang kedua ini dibaca lebih halus lagi, h, h. Seperti saat kita menyebutkan kata benda handuk, kedengaran lembut kan? Nah, maka kita menyebut huruf h ini dengan lembut ya, h, h, dan h. Kemudian ayat terakhir ya, ada huruf fa sebagaimana di atas, kemudian a, kemudian h, dan yang terakhir sod. Ya. Mungkin ini saja pembelajaran kita hari ini ya. Kembali Ustazah ingatkan di awal bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini agar bacaan Al-Quran kita surah Al-Fil bisa kita membacanya dengan baik dan benar. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingin menyampaikan tugas hari ini ya. Tugasnya kalian semua mengirim rekaman suara kalian membaca surah Al-Fil dan kirim secara pribadi ke nomor Ustazah. Oke? Sebelum Ustazah tutup, untuk adik-adik semuanya tetap semangat di rumah. Walaupun dalam keadaan COVID seperti ini, kita jangan lupa untuk tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, ya. Tidak keluar bila tidak ada kebutuhan yang penting, ya. Mungkin itu saja dari Ustazah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Syukron kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.